Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dari saya selaku dosen mengaku mata kuliah perilaku konsumen. Pada kesempatan pertemuan awal ini, sebelum kita mulai, kita coba melakukan doa bersama sesuai dengan kata dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi diri kita maupun dari perusahaan kita, dan yang paling penting adalah untuk menggunakan ilmu yang kita dapat. Untuk itu kita persilahkan untuk berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita mencoba untuk menyampaikan sebelum kuliah berikutnya nanti kita lakukan ada beberapa hal yang perlu kita sepakati kaitannya dengan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester harapannya bisa memberikan kontribusi terhadap capaian pembelajaran ini terkait dengan mata kuliah perilaku konsumen. Kita melihat di sini ada capaian pembelajaran kaitannya dengan mata kuliah perilaku konsumen. Tentunya capaian yang nanti akan dicapai itu tentunya bagaimana kita mampu memahami perilaku konsumen, karena banyak hal yang memang kita harus memahami. Karena teori perilaku konsumen ini sangat identik dengan bagaimana kita memahami perilaku itu, kemudian melakukan segmentasi pasar, kemudian kita melakukan penetrasi pasar terhadap strategi marketing yang akan dilakukan. Nah, di sini ini capaian yang pertama adalah masih mampu menelaah secara cermat teori-teori tentang perilaku konsumen. Terus kemudian yang kedua, ini masih mampu menunjukkan keterkaitan secara tepat teori-teori perilaku konsumen dengan strategi marketing atau strategi pemasaran. Ada beberapa hal yang memang teori-teori marketing itu sangat-sangat banyak, tapi yang paling pokok teori marketing itu adalah bagaimana kita bisa memahami perilaku konsumen dan kita bisa memenuhi, dan harapannya mereka mampu dan mau membeli produk-produk yang kita tawarkan. Kemudian capaian yang ketiga, ini mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif terkait dengan perilaku manajerialnya. Nah, di sini harapannya, ya, capaian yang diharapkan setelah kita mempelajari dari mata kuliah konsumen ini, betul-betul diharapkan apa yang kita lihat, apa yang kita amati, ini kita mampu mendiskripsikan dari perilaku konsumen. Ya, jadi tujuan akhir dari marketing itu apa sih? Kan pasti produk yang kita tawarkan bisa diterima, kemudian mereka menggunakan dengan senang hati, kemudian dia mampu untuk merekomendasikan kepada siapapun, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Saya kira ini kaitannya dengan rencana program semester atau mata kuliah manajemen atau perilaku konsumen. Harapannya nanti bisa dicermati terkait dengan materi-materi yang akan kami sampaikan lebih lanjut. Saya kira demikian kaitannya dengan RPS mengenai komposisi. Ya, nanti di dalam ini saya kilas saja saya sampaikan. Di dalam pertemuan itu nanti ada 16 kali pertemuan terkait dengan pembelajaran, kemudian di pertengahan ada UTS dan di akhir ada UAS. Kemudian untuk persentase penilaian namanya evaluasi kaitannya nanti dengan proses akhir pembelajaran. Ini ada aktivitas partisipatif itu 48%, kemudian ada penilaian hasil proyek itu 2%, kemudian tes, ya, tes itu bisa berupa tugas, bisa UTS dan bisa UAS, dari totalnya 100% nanti sebagai nilai akhir dari evaluasi diri kita untuk pembelajaran di mata kuliah perilaku konsumen. Saya kira demikian. Ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan kaitannya dengan RPS sebelum menginjak ke mata kuliah? Tidak cukup? Sepakat ya? Kita sepakat ini persentase ini sebagai acuan untuk menilai hasil akhir dari pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen. Baik, kita lanjut untuk pertemuan awal pertama. Ya, kita akan mempelajari tentang perilaku konsumen terkait dengan marketing. Jadi kita memahami
apapun yang kita lakukan di dalam perusahaan apapun, marketing adalah ujung tombak dari kehidupan perusahaan. Ya, tanpa marketing kita tidak bisa manage perusahaan itu dalam jangka panjang. Dan kita mengenal yang namanya ilmu marketing adalah ilmu yang paling tua. Ya, ilmu yang paling tua. Karena sejak dulu yang namanya marketing itu sudah. Ya, kita melihat apa itu sih perilaku konsumen. Kita kalau dilihat di sini kan identik orang belanja. Padahal yang namanya konsumen itu tidak harus orang belanja. Kenapa begitu? Karena marketing tidak hanya produk, tapi juga ya ini yang paling penting itu. Kalau kita memahami itu, tentunya yang namanya marketing adalah suatu proses untuk mengenalkan produk sampai dengan konsumen itu memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, perilaku konsumen sendiri ini meliputi pengertian manfaat, faktor, dan teori. Dan teori biasanya juga ada modelnya. Teori dan model itu biasanya menjadi satu. Kita mau menganalisis sesuatu harus tahu model yang akan kita gunakan. Nah, teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, ataupun perusahaan. Kalau brand itu kira-kira apa? Nah, yang bisa dijual brand itu apa? Contohnya apa? Kan kita itu bisa jual berupa produk, berupa jasa, dan brand. Brand bisa dijual kan? Makanya sekarang ini ada yang namanya waralaba. Itu yang dijual adalah brandnya, mereknya. Makanya brand itu saat ini juga menjadi aset sebuah perusahaan. Ya, jadi kalau kita melihat yang saat ini di sebelah kita ada Indomaret, ada Alfamart, ada Gabento dan sebagainya, dan S dulu ya. Jadi semua itu ada semacam merek yang bisa dijual. Kemudian proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seseorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Nah, yang menarik di sini, proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang. Yang sering terjadi di mana ini? Mall, swalayan, tempat wisata. Ya, itu adalah tempat orang untuk membuang uang, ditukar dengan produk dan kepuasan. Jadi endingnya itu di kepuasan. Dia beli produk untuk memuaskan diri, dia beli jasa untuk memuaskan diri, dia beli brand untuk memuaskan diri dalam bentuk keuntungan. Ya, jadi di sini. Ya. Kemudian itu kalau melihat di dalam strategi pemasaran, aspek lain yang harus diperhatikan sebuah perusahaan adalah konsumen mereka sendiri. Kenapa kok konsumen mereka sendiri? Jadi di sini ada apa lagi? Konsumen itu di dalam ilmu marketing ini yang harus diberikan adalah konsumen sendiri dengan mengenal konsumen tingkat efektifan bisnis industri akan lebih maksimal. Jadi ini adalah merawat pelanggan. Jadi ilmu marketing itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu memperkenalkan produk. Yang kedua, mengingatkan kalau dia sudah menjadi pelanggan produk yang dia beli. Yang ketiga itu eksistensi. Kita tahu ya produk rokok. Produk rokok itu nggak usah diiklankan, kira-kira laku nggak? Laku. Kenapa harus ada iklan? Ya, karena itu memang dilakukan untuk melakukan atau mengingatkan produk-produk rokok itu masih eksis. Ya, yang kedua itu hanya eksistensi nanti eksis. Jadi ini loh ada produk rokok ini. Karena rokok sendiri itu produknya dari berbagai produk itu punya pasar sendiri-sendiri.
Ya, kalau Sutun kalau di Sutun, Ya, Kudus. ya, di Kudus, di Jawa Tengah pasarnya ada nggak? Iya, ada. Sedikit di sini, ya segmen pasarnya di situ kecil. Yang banyak adalah di daerah Sumatera. Ya. Jadi ada segmen. Kalau jarum di Jawa. Ya, jadi tentu ada di Jawa, dikit kan? Nah, itu juga di luar Jawa. Jadi disitulah yang namanya segmen pasar itu dibagi. Padahal produknya kan di Jawa, tapi kenapa pasarnya di luar? Karena dia mendekati di dalam bahan bakunya. Ya, itu yang namanya apa ya, tumbuhan tembakau yang paling subur kan di Jawa. Nah, lebih di kota yang agak dingin, Temanggung dan sekitarnya. Kemudian teori ini seringkali dibahas dalam ranah ilmu komunikasi dan psikologi. Ya, jadi ternyata komunikasi dan psikologi itu tidak bisa dipisah. Karena kita di dalam ilmu marketing itu yang paling utama adalah menyampaikan pesan terhadap produk dari perusahaan. Kenapa kok psikologi dibutuhkan? Kita bisa memahami karakter dari konsumen itu seperti apa. Ya, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak dan lain sebagainya itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Sehingga butuh ilmu psikologi untuk memahami secara psikologis. Kemudian kaitannya dengan itu, ini yang secara sederhana. Teori perilaku konsumen adalah studi di mana Anda bisa mengetahui dan mempelajari perilaku seseorang terhadap brand atau perusahaan yang dibuat. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, monggo Ibu. Saya Bapak, untuk upaya membuat konsumen kita loyal dengan produk kita ini, apakah sama dengan yang disebut dengan retensi? Itu Pak, maksud saya, artinya sama tidak? Ya. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada perilaku konsumen, jadi untuk merawat konsumen, memelihara konsumen itu memang diperlukan. Karena apa? Proses tahapan untuk melakukan pengikatan diri itu retensi itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi jangan sampai konsumen yang sudah ada ini tidak mampu kita rawat. Karena yang namanya konsumen itu mencarinya kan susah. Setelah didapat, kalau di dalam ilmu marketing jangan sampai ini lepas. Ya, makanya kan biasanya kalau di sebuah perusahaan itu ada yang namanya member dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk mengikat. Ya. Itu dapat beberapa diskon atau tidak? Enggak dapat diskon, tapi dapatnya apa? Oh iya. Nah ini yang ya, ini yang sangat dibutuhkan. Jadi itu peringkatan antara konsumen dengan penyedia produk apapun. Ya, saya lanjut dulu ya sebelum ada pertanyaan tadi. Perilaku konsumen menurut ahli ini banyak ya, ahli berperilaku dan lain sebagainya. Ini memang ada pola pikir, pola penekanan itu yang sangat berbeda. Kadang-kadang ada yang sama. Jadi dari ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya waktu dan tenaga mereka. Ini kira-kira bisa dipisah nggak uang, waktu dan tenaga mereka? Nggak bisa kan? Karena apa? Uang itu adalah sebagai kontribusi antara kebutuhan dengan penyedia produk yang dibutuhkan. Kemudian tenaga apa? Walaupun sekarang kita sudah berkembang ya, kita nggak butuh tenaga lah dari rumah bisa bekerja. Tapi kan tidak, dari kita produk-produk yang sifatnya produk nyata, ada barangnya. Tapi kalau produk jasa, ini tentunya tidak bisa. Misalnya kita mau membuang uang untuk jalan-jalan, itu kan butuh tenaga. Banyak orang yang pengen piknik, pengen rekreasi, tenaganya nggak ada, kira-kira ada. Ya, jadi disinilah yang harus kita lakukan. Kemudian, ya, jadi ini kaitannya dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan kemudian ini ada motor ini yang sangat populer ya di
dalam manajemen pemasaran ini apa ya? Apakah kita keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok maupun organisasi. Jadi di sini yang namanya perilaku konsumen itu tidak melulu orang. Di sini ada yang namanya kelompok maupun organisasi. Bedanya kelompok sama dengan siapa? Organisasi sudah mempunyai payung hukum legalitas. Dan Kalau organisasi, ya, yang kelompok masih lingkungan saja. dan yang hanya kumpulan, Ya. itu bisa dimulai dari arisan kelompok PKK ya. Ya. Tapi kalau sudah ke organisasi ini adalah korporat, baik berupa yayasan ataupun dalam bentuk organisasi yang besar. Termasuk kita ini adalah organisasi. Ya, kita selalu konsumen. Konsumen itu apa? Kita selalu konsumen yang kita jadikan untuk produsennya siapa? Ya, berarti kita Organisasi Pak. ya termasuk salah itu. Jadi kalau organisasi itu produk yang kita beli juga sama-sama dari organisasi. Contohnya kita mau menggunakan organisasi ini butuh yang namanya kan kita satu konsumen. Kita mau bangun ini kita butuh kontraktor. Kita juga salah konsumen untuk membeli produk yang mereka sediakan. Jadi di sini termasuk kita butuh operasional beli di dealer mobil untuk operasional. Itu berarti kita selaku konsumen tapi dalam bentuk organisasi. Kemudian ini nanti kita lewat saja ya, ini kaitan dengan teori. Kemudian kita coba melihat tadi sesuai dengan RPS yang kita sepakati bahwa nanti kita mempelajari perilaku konsumen ini adalah yang pertama membuat strategi pemasaran yang sesuai. Jadi strategi marketing yang diterapkan kalau kita mampu dan sudah memahami perilaku konsumen, ini kita adalah membuat strategi pemasaran ini tepat. Ya, jadi tujuannya itu. Kemudian yang kedua, ini adalah mengungguli pesaing. Karena kalau kita punya strategi pasar, ya tentunya akan mengungguli pesaing yang ada. Ini yang digunakan mengungguli pesaing itu biasanya seperti apa? Di dalam ilmu strategi. Contohnya, ini saya kasih contoh. Dulu tahun 15 tahun yang lalu, tahun yang namanya warung makan penyetan, pinggir jalan. Ya. Tahu ya? Begitu kita tahu strategi, tahu perilaku konsumen itu banyak ya yang jajan di situ. Makanya saya selaku inovator mengamati itu, memahami perilaku konsumen, saya bikin yang lebih representatif. Contohnya apa? Super. Yang biasa pakai itu ya. Dia beli itu kenapa? Dia mampu menginovasi. Itu konsumen ternyata cukup banyak. Mereka butuh tempat yang strategis, menunya lebih higienis. Akhirnya dia bikin yang lebih besar. Dulu yang dia beli di warung itu, akhirnya pada pindah ke sana. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang dipersilakan teman-teman. Sejauh mana kita bisa menjadi sebuah perilaku yang baik dari perilaku itu pada sebuah program. Apa yang poin-poin apa yang isi atau tantangan dari KSATUS atau tantangan menyusun strategi masalah yang bersaing dan yang saya jadi poin-poin apa yang harus ada yang harus diprioritaskan betul sehingga nanti matchingnya strategi saya. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini sangat kita pahami. Yang pertama tadi kaitannya dengan strategi untuk menyusun ya tentang segmen pasar ya, karena di sini perilaku konsumen itu adalah suatu ilmu atau disiplin ilmu untuk menganalisa perilaku konsumen. Sehingga di sini kalau kita memahami itu tentunya yang pertama kita mampu menciptakan produk yang dia butuhkan. Yang kedua tadi value. Yang namanya value itu kan memang yang dibutuhkan konsumen memang itu. Saya beli sesuatu itu akan meningkatkan eksistensi kita, baik itu dikonsumsi ataupun yang barang non konsumsi. Contoh, kalau kita melihat yang namanya mobil itu sebetulnya definisinya apa? Mobil. Ini produk apapun kan sama. Kenapa ada Avanza, ada Kia, ada Mercedes-Benz, ada Tesla? Ini kaitannya dengan tadi value. Kalau saat ini, dulu waktu saya kerja awal, itu pakai motor misalnya, karena sudah mapan, saya beli di atasnya.
di mobil yang penting tidak kehujanan. Begitu saya sudah makan lagi, yang saya pilih apa? Kenyamanan. Ya, setelah kenyamanan, yang dipilih apa lagi? Prestis, nilai. Dan tadi ini kan sangat dibutuhkan. Makanya yang namanya marketing, inovasi di dalam manajer marketing itu sangat dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Tadi kayak yang bilang kita butuh sinkron. Padahal ya sebetulnya ya kalau kita melihat tren yang berdasarkan itu yang paling bukan media sosial. Ya banyak sekali. Ikut di sana banyak. Tapi itu orang Arab di sana mainnya malam, hidupnya malam, siangnya untuk istirahat. Karena memang situasi kondisi geografisnya begitu. Kalau siang itu panasnya kita mainnya, keluarnya akhirnya malam. Aktivitas pasar juga malam, aktivitas bisnis juga malam, aktivitas main juga malam. Jadi di sini, nah inovasi-inovasi inilah yang memang harus diciptakan. Kita dulu yang waktu tahun lalu namanya gelombang cinta itu sekarang ini. Siapa sih yang mau beli daun itu? Yang mau beli daun siapa? Ada Cemani. Nah, ada Cemani, ada apa namanya? Gelombang cinta dan lain sebagainya. Itu intinya orang mampu melakukan inovasi penggabungan apa namanya kekuatan alam untuk menciptakan daun-daun yang indah kemudian dijual. Tapi kan itu sifatnya pasar yang temporer. Ya, jadi tidak bisa itu jangka panjang. Ya. Caranya bagaimana? Kekuatan komunikasi, kekuatan media sosial. Apalagi sekarang kan gampang viral. Tapi kalau tahun 9 itu kan yang belum kita belum ada media sosial. Janda foto. Ya, apa saja? Sekarang janda foto. Ya, jadi di sini ada fenomena di dunia marketing itu kalau dipelajari memang sangat menarik dan memang inovasi di dunia marketing kan sangat sangat dibutuhkan karena ilmu marketing adalah ilmu yang selalu ya, apalagi sekarang dengan adanya teknologi yang luar biasa, bukan lagi perkembangan ya, lompatan teknologi sangat tinggi sehingga inovasi seorang manajer yang sangat tinggi bisa diterima Pak. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada faktor yang mempengaruhi para konsumen menjadi beberapa kategori, yakni sosial, budaya, teknologi, dan psikologis. Ya, ini kita melihat pengaruh pribadi. Itu contohnya apa? Pengaruh pribadi. Kita beli produk itu atas dasar pengaruh pribadi. Di Korea, yang pertama banyak. Jadi mengikuti Bapak menjadikan idola. Tapi kita yang saya tanyakan adalah pribadi di dalam diri kita. Sifat manusia bukan? Bisa. Misalnya kita memang bawaannya sederhana, tapi untuk pria humble, profile, ada yang flexing, padahal ya pas-pasan itu apakah? Ya, salah satunya itu kan berarti dorongan di dalam dirinya. Ya, dorongan. Itu sifatnya dorongan yang sifatnya pengaruhnya status sosial. Tapi ada dorongan yang sifatnya kebutuhan. Contoh, waktu masih anak-anak, yang namanya rambut acak-acakan macam-macam. Kira-kira pengaruh nggak terhadap tampilan mereka? Ya kan? Begitu dia sudah tumbuh rasa tertarik dengan lawan jenis, yang dia butuhkan apa? Penampilan kan? Dia butuh mungkin deodoran dan lain sebagainya. Dia browsing, dia cari referensi teman. Akhirnya nanti dia memutuskan untuk beli produk itu. Itu namanya dorongan dari diri pribadi yang terkait dengan perkembangan visi. Ya, jadi kalau sudah masa-masa SMA, itu masa-masa peralihan yang tampilannya memang lebih butuh eksistensi diri, diperhatikan banyak orang, lawan jenis dan sebagainya. Mereka turut menentukan pakaian yang penting, tumpahan kendaraannya juga yang bisa menarik orang dan sebagainya. Perilakunya juga kadang-kadang dia caranya bisa menarik orang untuk memperhatikan dia. Ya, jadi disinilah yang namanya sebetulnya sangat pribadi. Nah kemudian ada juga yang sosial. Kalau sosial berarti di situ ada pengaruh lingkungan. Ya, kita mau beli sesuatu itu pasti akan menyesuaikan budaya yang ada di sekitar kita. Dan ini di sinilah yang namanya faktor-faktor kebutuhan yang didasari oleh kondisi sosial. Kemudian budaya juga sama, karena budaya di Papua dengan budaya di Jakarta pasti beda. Jadi di sinilah yang kebutuhan itu yang mempengaruhi banyak faktor. Ya pribadi, ya budaya, ya sosial. Kemudian ini akan mempengaruhi perilaku dia untuk mengambil keputusan membeli sesuatu. Kemudian secara psikologis tentunya ini pengaruh-pengaruh yang sifatnya secara psikologi itu mempengaruhi psikis itu kan berarti bisa timbul akibat dari pengalaman kehidupan dari dulu dan sampai sekarang ini akan mempengaruhi perilaku. Tadi kita kan menyampaikan kalau ada bullying itu pengaruhnya sepertinya apa ya?
Mereka juga mungkin tidak kelompok, tidak ada dan sebagainya. Baik, masih ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Saya Pak, untuk upaya meningkatkan sebenarnya lakunya produk kita itu apakah salah satunya menggunakan konsep ATM Pak, berarti tiru modifikasi. Apakah ini sudah mampu menjaga perilaku konsumen yang mencari kepuasan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang betul. Jadi yang namanya inovasi itu ATM itu memang sebagai dasar. Jadi ini banyak ya. Kalau kita melihat dunia bisnis yang di depan mata kita tahu yang jualan es teh itu. Ya. Kemudian itu yang itu banyak kan? Ya. Ya, kita namanya dia melihat, ya, kemudian meniru, mengamati, meniru. Dan yang bisa bertahan yang apa? Yang mampu melakukan modifikasi terhadap produk itu. Ya, jadi kalau kita mampu memodifikasi itu tentunya ini akan bertahan cukup panjang. Tapi tidak cukup sekarang. Kalau dulu ATM itu sudah cukup, sekarang tidak. Kita harus mampu beradaptasi. Kalau dulu jualan secara ngecer retail, itu sekarang harus dimodifikasi, harus diadaptasikan dengan menggunakan media sosial, baik iklannya maupun proses penjualannya, termasuk proses pembayarannya. Ya, jadi di sini yang namanya ATM itu sekarang sudah harus mampu adaptasi terhadap kebutuhan konsumen. Jadi di sini yang memang perlu kita pahami, yang namanya bisnis memahami perilaku konsumen itu harus betul-betul lebih jeli. Karena ya perilaku konsumen satu dengan yang lain beda. Kemudian juga faktor-faktor budaya, kemudian faktor psikologi ini juga akan mempengaruhi sifat atau perilaku seseorang untuk memutuskan mereka beli produknya dia butuhkan. Baik, ini tadi sudah kita bahas, kita lewati saja. Di sini ada yang namanya pengaruh iklan terhadap perilaku konsumen. Nah, di depan saya sampaikan, iklan itu fungsinya apa sih? Promosi. Komunikasi ya. Ya, mempengaruhi kita, mempengaruhi produk yang kita hasilkan untuk, kemudian juga mempengaruhi orang untuk yang membeli, kemudian mengingatkan yang produk yang sudah kita beli ya. Kalau perlu ya kita harus langganan dengan produk yang sama. Jadi di sini yang namanya iklan itu sangat dibutuhkan. Kalau sekarang ini iklan sangat-sangat sulit. Kalau dulu kan ada lidah, ada baliho, ada orang ya. Sekarang itu orang tinggal nge-share di iklan media sosial, begitu nge-share ya ada dan itu rantai. Jadi hari ini disebar, hari ini kita sampai ke jualan. Kalau belum tentu ya apa? Jadi saya sampaikan ya. Baliho, MMT, kemudian ada itu semua itu jarang dilihat. Tapi kenapa? Kok itu dilakukan, dibutuhkan? Karena apa? Saat mereka lewat, sekilas dia akan membaca produk. Yang akan dia lakukan berikutnya apa? Pasti akan mencari di media sosial. Jadi dua-duanya ini perlu. Tadi Pak Dwi menyampaikan, karena itu konvensional orang tidak punya HP. Sekarang hampir semua dipastikan punya HP. Jadi fungsi iklan tadi di sana itu untuk membuktikan di khalayak ramai eksistensi mereka. Ya, nanti rokok dan sebagainya tidak butuh baliho besar-besar dari sana. Tapi kan ada eksistensi, oh ternyata rokok ini berkembang besar dan sebagainya. Ya, jadi di situ. Kemudian kaitannya dengan tadi marketing bukan menentu. Awalnya marketing sangat-sangat contoh Mbak. Di dalam perusahaan apapun yang namanya marketing, contoh Mbak, jadi kehidupan perusahaan. Nah, kaitannya dengan tadi ada quality, ada sertifikat juga. Saat ini terjawab yang namanya MD, MC, ketinggalan di perkembangan teknologi. Ya, sekarang pada lari ke mobil sinar, lebih murah, nyaman juga, termasuk dari tertarik ya. Jadi di situ dan teknologinya tidak kalah, fitur-fiturnya juga tidak kalah. Ya, Tesla yang dulu dengan mobil listrik yang cukup fantastik harganya, dengan adanya pemuda Wuling Cina mobil listrik mobil semua. Sekarang pergeseran otomotif itu juga akhirnya terjadi. Dulu otomotif itu berkembang di Eropa, Amerika, kemudian bergeser ke Jepang, bergeser ke Korea, sekarang di Cina. Jadi inilah yang harus kita pahami. Baik, cukup. Kalau cukup pertemuan kita pada siang hari ini, karena tadi dari pagi kan sampai siang, saya cukupkan sekian. Kita coba menundukkan hati kita untuk berdoa dan mengakhiri umat kita pada siang ini. Mudah-mudahan kita
itu kami persilakan. Mulai. Terima kasih teman-teman, pada hari ini kami cukupkan sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.